Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Good. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya, Ridwan. Silahkan. Baiklah teman-teman, yuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, karena dengan doa semoga pembelajaran kali ini dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, good. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Sebelum itu, ketua kelas silahkan dipimpin doanya, Ridwan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semoga dengan doa ini kita dapat dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Amin. Baiklah teman-teman, sekarang dimulai pembacaan doa dalam hati. Dimulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa aja kalau Ibu boleh tahu? Supri, Iya. Yudi, Marno, ceweknya Iya. Titin sama Bunga, Bu. Oh, oke, terima kasih. Itu saja. Iya, Bu, itu saja. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran dengan tema sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Hafidah. Ibu mengajar ekonomi akuntansi di kelas 12 ini. Untuk pelajaran pertama kita akan membahas soal akuntansi. Pertama kita akan membahas soal akuntansi. Di sini Ibu mau bertanya, ada yang sudah pernah mendengar tentang akuntansi? Pernah, Bu. Tolong jelaskan apa itu akuntansi menurut pendapat kamu. Menurut saya itu akuntansi itu tentang keuangan, Bu. Mungkin Oke. saya Terus? Ada lagi? manajemen akuntansi sama. Oke. Ada lagi yang mau dijawab? Udah cukup? Oke, sekarang Ibu yang akan kasih tahu ya. Akuntansi sendiri itu adalah sebuah pembelajaran untuk mencatat sebuah laporan keuangan, baik itu di perusahaan atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, akuntansi ini digunakan untuk misalkan pencatatan sebuah warung, toko, untuk keuangannya agar lebih stabil dan terlihat ada rugi atau ada keuntungan kan di dalam laporan tersebut. Oh, jadi Bu, Ya, akuntansi itu nggak cuman kayak perusahaan-perusahaan tinggi doang ya, Bu? iya. Nah, akuntansi sendiri ini tidak hanya untuk perusahaan saja, sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari juga ada. Misalkan untuk warung, pencatatan keuangan, untuk melihat keuntungan atau kerugian itu misalkan. Dan biasanya itu ada pencatatan sendiri. Misalkan di sini ada kas, terus ada
beban, ada peralatan, dan lain-lain. Nah, dari pencatatan-pencatatan ini, kita itu bakal tahu laporan keuangan kita itu nanti bagaimana berkembangnya atau arusnya itu bagaimana. Untuk biasanya sih untuk kalau kehidupan sehari-hari itu akuntansinya hanya sekedar seperti ini. Tapi kalau untuk perusahaan biasanya ada yang menangani. Biasanya itu manajer atau petinggi-petinggi perusahaan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Ya, silakan. kalau beban itu biasanya seperti apa aja ya, Bu? Misalkan beban itu, nih di sini kan ada namanya beban, di akuntansi ini namanya beban. Beban ini yang namanya harus dibayarkan. Jadi kalau tidak dibayarkan, ini akan muncul sebuah masalah. Misalkan di sini beban itu ada beban listrik, ada beban peralatan, dan biasanya beban bahan, yang biasanya kayak tukang jahit kita suka ada bahan-bahan yang dibeli. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi beban ini tuh sebuah keuangan yang harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, beda dengan kas. Kalau kas ini itu biasanya yang disimpan. Oh, kayak menabung ya, Bu? Tidak sih, tidak seperti menabung. Kas dengan menabung itu beda. Kalau kas dalam laporan keuangan atau dalam perusahaan itu misalkan sebagai simpanan. Kalau misalkan kita punya kendala apapun, misalkan kita ada hutang atau beban harus dibayar, biasa kita mengambil itu dari kas. Nah, peralatan yang di sini maksudnya di akuntansi sendiri ada pencatatan peralatan. Misalkan kita tuh kayak membeli peralatan kantor, misalkan pulpen, penghapus, dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti itu dari yang terkecil pun bisa menjadi catatan ya, Bu? Iya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita mulai dari sejarah akuntansi. Di sini akuntansi ini ada sejarahnya. Sebelum dimulai penggunaan pencatatan akuntansi, dimulai dari akuntansi. Di sini ada sejarahnya. Jadi sebelum dimulai pencatatan akuntansi, ini tuh ada sejarahnya, dan ini dimulai pada tahun 1494 ya, Bu? Good. Siapa yang jawab tadi? Mau Ibu kasih nilai tambahan? Ridwan, Bu. 1494. 1494. Oke. Itu terjadi di mana? Di Eropa ya, Bu? Oke, benar sekali. Eropa. Ada yang tahu siapa ininya, penemunya? Atau dari buku apa? Luca Paciolo yang saya tahu, Bu. Coba bisa dituliskan siapa yang mau? Luca Paciolo. Oke, terima kasih. Namanya siapa?
Namanya Ridwan, Bu. Tadi dijawab oleh Ridwan, itu penemunya bernama Luca Paciolo. Luca Paciolo ini adalah seorang matematikawan yang menggunakan pencatatan dua arah, dan ini merupakan cikal bakal sejarah akuntansi terjadi. Jadi si Luca Paciolo ini menggunakan buku yang namanya buku pencatatan dua arah. Nah, dari peninggalan buku pencatatan dua arah ini, akhirnya lahirlah sebuah pencatatan akuntansi untuk pencatatan keuangan. Silakan. Summa de arithmetica proportioni et proportionita ya Bu. Oke, siapa namanya? Akbar Bu. Bisa tuliskan di depan? Ya Bu. Ibu kebanjiran, Ibu. Ditarik. Apaannya? Itu bajunya sampai ditarik, Bu. Kebanjiran. Oh, takut kepleset. Oke. Ibu niat apaan, Ibu? Beda. Ada tikus jatuh, Bu. Iya, Wow, tadi keren. lewat. Oke, terima kasih. Iya Bu. Pintar ya. Siapa tadi namanya? Akbar. Akbar. Summa de arithmetica proportional et proportionita. Ini nama bukunya, buku si Luca Paciolo. Dan ini yang menjadi cikal bakal akuntansi. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan soal sejarah akuntansi yang ada di Indonesia? Nggak ada, Bu, kayaknya. Nggak ada? Mau yang bisa menjelaskan? Nah, saya tahunya pada tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan di PP Tanam Paksa. Ya, dengan dimulai dihapuskannya PP Tanam Paksa. Oke. Itu di Indonesia. Iya. Iya. Untuk di Indonesia sendiri akuntansi ini berkembang melalui pendidikan, dan itu terjadi pada Universitas Indonesia. Fakultas pertama yang menyediakan akuntansi itu ada di Universitas Indonesia, dan itu terjadi pada tahun, kalau ibu tidak salah, itu 1962. Nggak tahu, Bu, belum pernah dengar. Nah, oke. Jadi tahu ya sekarang ya. Iya. Nah, karena dari sejarah akuntansi ini, akuntansi ditetapkan sebagai informasi keuangan yang akurat yang hasil laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan, baik dari petinggi-petinggi perusahaan atau dari kehidupan sehari-hari, misalkan laporan keuangan sebuah warung. Itu bisa karena informasi akuntansi ini biasanya informasi untuk keuangan yang lebih akurat, karena setiap pencatatan atau setiap harinya itu dicatat laporan keuangannya. Nah, untuk akuntansi sendiri ini adalah informasi keuangan yang akurat. Nah, karena kenapa bisa dikatakan akuntansi ini sebagai informasi yang akurat? Karena
akuntansi ini biasanya menyimpan atau mencatat setiap keuangan yang perharinya. Jadi Ditambah pemakai akuntansi itu banyak banget ya, baik dari pihak intern ataupun ekstra. nah, karena untuk memakai akuntansi ini memerlukan informasi keuangan. Nah, jadi informasi keuangan ini itu digunakan oleh yang namanya pemakai akuntansi. Nah, pemakai akuntansi ini ada pemakai internal, ada pemakai internal. Ini biasanya pemakai akuntansi pihak dalam. Kayak misalkan, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Yang dalam, Yang internal, ya internal itu adalah pihak dalam. iya pihak dalam. Kurang tahu sih Bu, Nah, bisa dijelaskan Bu. dari pemakaian akuntansi ini, dari pihak internal atau pihak dalam ini, biasanya ada pemilik Oh ya, perusahaan. aku ingat Bu, pemilik perusahaan atau manajer perusahaan ya Bu. Oke, pintar. Siapa tadi yang menjawab? Ridwan, Tadi satu lagi pemilik perusahaan dan manajer perusahaan Bu. manajer Perusahaan. perusahaan. Nah, kenapa ini bisa dikatakan pihak internal atau pihak dalam? Karena baik pemilik atau manajer ini pihak-pihak dalam yang sangat penting atau sangat pemakaian akuntansi ini sangat penting bagi mereka. Terus ada pihak eksternal. Eksternal sendiri itu ada Pemilik. Pemilik bukan ya berarti karyawan, Bu? Karyawan. pemilik, Ya, ada lagi yang bisa jawab? kreditur, Kreditur, pemerintah, pemerintah, investor. pemerintah, Oh, dan investor. investor. Nah, coba kalian sebutkan lagi. Satu lagi Bu, Apa lagi? masyarakat. Oh iya, Tambahan pintar satu. sekali masyarakat. Allah. Pikirin Masya Allah Bu. Coba kalian sebutkan pemakai akuntansi. Coba ya, ibu tanya satu-satu. Untuk siapa nama kamu? Akbar? Ya Bu. Pemakai akuntansi pihak internal itu ada apa aja? Pemilik, manajer, eksternal. Ibu tanyanya internalnya aja. Oh, pemilik, manajer, perusahaan. Harus ada Oh ininya, iya pemilik iya. Lupa perusahaan. Bu. Ulangi. Coba ulangi. Pemilik perusahaan, manajer perusahaan. Oke, untuk Ridwan silakan sebutkan eksternalnya. Karyawan, Iya. pemilik, kreditur, pemerintah, investor, masyarakat. Iya. Sebelum itu ibu ada kuis. Kuis apaan tuh Bu? Untuk menambah nilai, siapa yang mau menambah nilai? Saya Bu. Nggak mau Bu. Kok nggak mau? Aku maunya nambah hati kamu aja Bu. Aduh. Aduh. Coba ya, Akbar. Ya Bu. Tolong papan ini ditempelkan di sini. Siap Bu. Kalau tidak nempel, Ya Bu. pakai double tip. Siap Bu. Bisa? Atau perlu bantuan? Ridwan silakan bantu temannya. Sabar, Ri. Kenapa?
nyabut dulu teman-teman. Belum semua. Dan ternyata ibu dipasang juga belum, gimana mau dicabutnya? Siapa yang nyuruh lu buru-buru pasang? Soalnya kan belum dilem semuanya. Kan tadi udah ngasih. Cuman kan belum nyuruh kalau harus Ya dilemin. bodo amat. Hei. Satu lagi. Ya bu. Ayo ibu tunggu. Ya pelan dan dia bu. Kamu nggak boleh berisik, kita lagi ada di dalam kelas. Ya, dengarkan kata Akbar, tidak boleh Berisik. berisik. Kayak yang lain nggak ada yang jawab bu. Udah kurang itu bu gizi. Kan Iya. namanya dari alam lain. Ada malu-malu sebenarnya. Oh gitu bu. Iya, malu-malu kucing. Iya. Oh itu ada yang jawab bu. Terpakai kelihatan dong. Namanya Sosi bu tadi yang jawab ya bu. Ya, di sini ibu ada kuis. Ya bu. Sebelumnya terima kasih udah membantu ibu buat sama Akbar. Nah, di sini ada, coba silakan dibaca. Pemakai akuntansi. Oh, ini apa TP? Tutup ya. Iya, ketutup. Oke, Apa? pemakai akuntansi. Oke, ada apa aja tadi? Internal. Internal. Eksternal. Eksternal. Oke. Coba ibu mau panggil satu-satu. Untuk apa ini? Pemilik atau pimpinan perusahaan? Masuknya kemana? Internal bu. Internal. Siapa yang mau maju? Saya. Coba silakan Saya. ditempel. Wah, udah ada tempelannya bu. Itu. Terus dulu. Ya dilepas dulu. Ya. Lagi. Coba yang ibu panggil Akbar. Ya bu. Pemerintah masuknya kemana? Eksternal bu. Oke. Bentar bu, lemnya Iya, nggak susah apa-apa. sekali. Enggak, enggak bu. Pelan-pelan aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lagi di sini ada investor. Investor masuknya ke eksternal ya bu. Oke. Silakan maju. Sikat habis ibu. Terima kasih. Ini jadi anak yang teladan ini. Wah ada satu lagi bu. Lagi ya, Ya bu. pemilik. Saya bu. Ya, silakan. Ada manajer perusahaan. Saya bu. Oke, Akbar lagi. Sikat. Aku Ayo, yakin pelan-pelan aja, Akbar Bang. ingatnya dari perusahaan. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya metode pembelajaran yang udah Ingat. Bu, hari berisik bu. Saya masih ingat eksternal ada masyarakatnya juga guys. Udah. Silakan duduk lagi. Eksternal juga kan Kreditur. ada karyawan, kreditur juga ke eksternal. Siapa yang mau maju lagi? Saya bu. Nih, Akbar aja nih yang dapat nilai nih. Aku lagi mager bu. Sekolah tidak boleh begitu. Begitu aja bu. Aku lelah. Dia Dapat sedang fakta-fakta yang tidak pasti. Dia- Oke. dia sedang nahan berak bu. Oh info-info yang belum faktanya ya guys. Di sini ada dua
Tapi ibu maunya kalian yang nempelin masing-masing ari untuk masyarakat dan akbar karyawan. Iya. Baik, Bu. Aku Itu maksudnya kemana? Tulis. Eksternal, Bu. Oke. Ari pegang apa itu? Wah, masyarakat. Wah, jadi PIP KKKM ya. Ya, coba sebutkan. Tadi siapa yang menyebutkan intern? Saya, Bu. Pembelajaran sebelumnya. Yang menyebutkan intern? Mungkin. Akbar ya? Ya, Bu. Sekarang gantian coba untuk pemakai akuntansi internal itu disebutkan Wah, oleh itu ada yang Ridwan. lewat. Lemnya kurang. Ya ampun. Tadi siapa yang menentang ke masyarakat? Wah, saya, Bu. Ari, Bu. Saya sudah Berarti lama nempelnya kurang menerima rasa sakit dari dia. Coba Ridwan, untuk pemakai akuntansi internal itu ada apa aja? Pimpinan perusahaan, manajer perusahaan. Oke. Akbar, untuk pemakaian akuntansi pihak eksternal itu apa aja? Ada pemerintah, investor, pemilik, kreditur, karyawan, sama masyarakat, Bu. Oke. Terima kasih sudah membantu dan menjawab pertanyaan. Berarti Sama-sama, kuis hari Bu. ini selesai. Ya, Bu. Untuk minggu depan Ibu akan beri tugas. Tolong kalian cari maksud dari pemakai akuntansi pihak internal itu apa aja dan maksudnya itu apa. Dan untuk pemakaian eksternalnya juga. Di buku tulis, Bu. Boleh di buku tulis, boleh di kertas HVS atau di kertas folio. Itu kelompok atau masing-masing, Bu? Masing-masing. Jadi Ah. tugas individu nanti dikumpulkan ke Ibu. Kenapa nggak kelompok, Bu? Karena ini mudah. Karena ini mudah pasti kalian bisa mengerjakannya. Kalau APS pasti ngeluarin uang, Bu. Ya kan buat belajar mandiri. Dah sekarang untuk tugas tadi kan Ibu udah jelaskan apa aja coba. Pimpinan perusahaan, manajer perusahaan, Bu. Eksternal. Pemerintah, investor, pemilik, kreditur, karyawan, sama masyarakat, Bu. Oke. Berarti udah paham ya? Udah, Bu. Udah, hari ini pembelajaran hari ini kita tutup sampai sini dan untuk tugas nanti tolong dikerjakan. Sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita sudah diberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas Baik. dipimpin doanya. Dalam hati, Bu, atau gimana? Dalam hati aja ya, Bu. Dan biar Biasanya bagaimana? capek, Bu, bersuara rumah. Oke, boleh dalam hati. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Sepertinya kalian juga sudah paham. Untuk tugas nanti tolong dikerjakan secara individu, tidak berkelompok, dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Diberi ke Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, karena kita sudah diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali sebelum menyelesaikan jam akhir ini. Silakan untuk ketua kelas kita berdoa kembali. Silakan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya yuk teman-teman kita berdoa terlebih dahulu, karena dalam doa ini semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di hari ini untuk kedepannya. Jadi untuk itu mari kita mulai doa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, Bu. Semoga kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Kalau begitu
Ibu undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.